istrinya baru saja meninggal. Tapi Davis terlihat begitu tenang, tanpa sedikit pun ekspresi sedih. Ia hanya berjalan keluar pintu dan menyeka darah dari sepatunya. Bahkan, ia merasa lapar. Ia menuju mesin penjual otomatis untuk membeli sesuatu. Sayangnya, coklat yang ingin ia beli tersangkut di dalam mesin. Di pemakaman, Davis berdiri di depan cermin dan mencoba membuat ekspresi menangis. Tapi ia tidak bisa menangis. Apakah itu berarti ia tidak mencintai istrinya? Ketika pulang ke rumah, ia membuka kulkas dan melihat catatan tempel dari istrinya yang tertempel sebagai Sabtu. Di meja makan, ia teringat akan istrinya Smai saat menyajikan makanan, tapi ia tetap tidak tersentuh. Keesokan paginya, ia bangun pukul 05.30 untuk mengejar kereta subway pukul 07.15. Seperti biasanya, rekan-rekannya terkejut melihatnya kembali bekerja. Mereka mencoba menghiburnya, tapi Davis bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Bosnya, ayah dari mendiang istrinya, harus merasa ada yang aneh dan ingin bicara. Tapi Davis menolak. Ia justru berkata kepada seorang pejalan kaki bahwa ia tidak merasa sedih, dan karena itu mungkin ia tidak mencintai istrinya. Pejalan kaki itu bertanya bagaimana perasaannya soal hal itu. Tiba-tiba, Davis menarik kartu rem darurat di kereta dan pergi ke kantor polisi. Orang tuanya datang untuk menghiburnya. Davis mengantar mereka ke bandara, dan di sana ia duduk selama setengah jam, memperhatikan orang-orang membawa koper dan berjalan cepat. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya. Di rumah, ia membuka kulkas dan melihat kebocoran air yang pernah dikatakan istrinya. Ia teringat perkataan sang istri tentang kotak peralatan. Davis pun mengeluarkannya. Ia teringat nasihat ayah mertuanya. Kalau ingin memperbaiki sesuatu, bongkar semuanya dulu dan cari titik pentingnya. Davis mulai membongkar kulkas. Tak berhenti di situ, Hartnya membongkar pintu kamar mandi perusahaan, bahkan komputer kantor. Ia menjadi monster di mata orang-orang. Tak punya siapa-siapa untuk diajak bicara, Davis menulis surat keluhan kepada perusahaan mesin penjual otomatis. Tapi suratnya bukan makian. Ia hanya menulis tentang dirinya dan mendiang istrinya. Julia, seorang wanita baik yang bekerja dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka bertemu di sebuah pesta dan segera menikah. Tapi mereka tak sempat hidup bersama terlalu lama. Suatu malam, seorang agen layanan pelanggan yang membaca surat Davis menelepon dan menangis. Ia bertanya apakah Davis sudah menemukan seseorang untuk diajak bicara. Namun, ia segera menyadari bahwa waktunya tidak tepat dan menutup telepon. Beberapa hari kemudian, Davis naik kereta dan melihat seorang wanita yang menatapnya. Ia menyapanya. Wanita itu meninggalkan sebuah majalah. Davis memungutnya dan menemukan bahwa wanita itu adalah Karen, agen layanan pelanggan yang membaca surat-suratnya. Davis, yang kini bekerja di lokasi konstruksi, memohon kepada kontraktor agar diizinkan bergabung dalam tim pembongkaran. Ia tidak meminta gaji, bahkan menawarkan untuk membayar $50. Kontraktor menolak, tapi Davis justru membayar $200 dan berkata ia akan bekerja keras. Ia memukul tembok lebih keras dari siapapun. Karen membaca surat Davis dan geli saat tahu bahwa Davis membayar agar bisa bekerja. Kemudian Davis mulai mengikuti Karen. Lalu, Karen balik mengikutinya. Suatu hari, Karen, yang tinggal bersama pacarnya, mengusir pacarnya agar Davis bisa masuk. Davis memberi surat yang baru ditulis hari itu. Ia diskors dari pekerjaannya karena perilakunya yang aneh dan kini menghabiskan hari-harinya di rumah. Suatu malam, Karen datang lagi. Rumah Davis katanya, bernama Kelsey, tapi Davis membencinya karena rumah itu hampa tanpa istrinya. Mereka hanya berbaring di kamar dan berbicara, seperti dua sahabat lama. Saat mereka pergi ke toko, Davis melihat komedi putar rusak dan ingin memperbaikinya. Setelah membongkar begitu banyak hal, mereka lalu pergi ke pantai dan bermain bebas. Davis dan Karen menjadi dukungan emosional satu sama lain. Namun, suatu saat Davis merasa melihat istrinya. Ia tak tahu apakah itu mimpi atau nyata. Di rumah, saat mandi, ia melihat bayangan istrinya di cermin. George dan akhirnya berteriak kesakitan. Itu adalah kali pertama ia menangis. Davis melukai kakinya karena menginjak paku di tempat kerja. Tapi ia tak peduli. Ia merasa hidup kembali. Karen ternyata memiliki seorang putra. Awalnya, anak itu kesal kepada Davis. Tapi ketika tahu Davis hanya teman ibunya dan istrinya telah meninggal, anak itu mulai menerima Davis. Mereka pergi ke supermarket bersama. Davis bahkan mengajari anak itu menggunakan pistol kejut. Mereka bermain, menghancurkan pondok kecil bersama-sama. Namun kenyataannya, Davis kehilangan istrinya kurang dari sebulan lalu. Ia menari-nari di rumah Karen, sambil anak itu memainkan musik. Ia minta anak itu mengunduh lagu untuknya.
Tapi kemudian ia melamun dan kembali pulang. Beberapa hari kemudian, Davis menyewa kru konstruksi dengan alat berat untuk merobohkan rumahnya sendiri. Saat ia masuk ke kamar terakhir yang belum dihancurkan, ia menemukan sebuah kertas melayang dari meja rias. Itu adalah daftar periksa kehamilan istrinya dari tahun lalu. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu bahwa istrinya sedang hamil. Malam itu, ia mencukur jenggot dan mengenakan pakaian rapi. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman, ia menghadiri acara resepsi yang diadakan oleh ayah mertuanya, yang mendonasikan semua aset istrinya untuk membantu anak-anak kurang mampu. Ayah mertuanya marah melihat Davis datang bersama Karen. Tapi Davis hanya diam, menyerahkan surat-surat kepada mertuanya. Setelah presentasi, Davis tiba-tiba bertanya kepada orang tuanya, "Apakah kalian tahu kalau istri saya hamil?" Ibu mertuanya mengikuti Davis dan berkata, "Itu bukan anakmu, Davis. Kaulah yang membawanya untuk aborsi sejak awal." Ayah mertuanya terkejut. Ia tidak tahu soal itu. Davis kemudian pergi ke rumah Karen dan melihat bahwa pacarnya telah kembali dalam keadaan babak belur. Ia tahu persahabatannya dengan Karen telah berakhir. Beberapa saat kemudian, Davis mengunjungi makam istrinya. Seorang pria datang dengan membawa bunga. Ia adalah pengemudi yang menabrak istrinya. Davis hanya menatapnya. Ia tidak membencinya. Kembali ke mobil, Davis mengambil catatan tempel yang dulu ditempelkan istrinya. "Jika hari ini cerah, berarti kamu sedang memikirkan aku." Ia tersenyum. Ia teringat catatan-catatan kecil di kulkas dan obrolan dengan istrinya sebelum kecelakaan. Ia teringat semua kenangan mereka. Ia tersenyum, tertawa, dan menangis. Akhirnya, Davis menemui ayah mertuanya dan menawarkan bantuan. Ia memperbaiki komedi putar untuk anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang paling diperhatikan istrinya semasa hidup. Untuk pertama kalinya, Davis tersenyum dengan tulus.